Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Triwulandari dengan NIM 22114755326. Pada pertemuan 3 kali ini, kita akan membahas tentang komputer IAS, struktur IAS, tipe instruksi. Yang pertama adalah komputer IAS. Komputer IAS atau komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk elemen logika, digital, dan memori. Sejumlah penelitian dan kemudian komputer komersial dibangun menggunakan tabung vakum. Komputer generasi pertama yang paling terkenal, yang dikenal sebagai komputer IAS, pendekatan desain dasar yang pertama kali diimplementasikan dalam komputer IAS dikenal sebagai Stored Program Concept. Berikutnya adalah struktur IAS. Memori utama yang menyimpan data dan instruksi. Istilah instruksi mengacu pada instruksi mesin yang secara langsung ditafsirkan dan dieksekusi oleh prosesor. Berbeda dengan pernyataan dalam bahasa tingkat tinggi seperti sebagai ada atau C++ yang terlebih dahulu harus dikompilasi menjadi serangkaian instruksi mesin sebelum dieksekusi. Berikut adalah contoh dari Central Processing Unit. Di bagian kiri itu adalah perangkat utamanya komputer, maka komputer harus melakukan operasi dasar aritmatika yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kiri bawah itu adalah setiap perangkat device yang akan melakukan urutan operasi yang panjang dan rumit, khususnya perhitungan, harus memiliki memori yang cukup besar. Di kanan atas adalah perangkat harus memiliki organ untuk mentransfer informasi dari R ke bagian spesifik C dan M. Organ-organ ini membentuk inputnya. Logical Control Device, yaitu urutan operasi yang tepat, dapat dilakukan secara paling efisien oleh organ kontrol pusat. Flowchart Partial Operasi IAS. Komputer IAS beroperasi dengan melakukan siklus instruksi secara berulang, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Untuk flowchart sendiri dimulai dari start, kemudian akan ada bagian proses, kemudian akan ada pilihan yes or no, setelah itu akan ada proses lagi, dan diakhiri dengan finish. Set instruksi IAS. Operasi ini dikendalikan oleh sirkuit elektronik dan menghasilkan penggunaan jalur data atau data path setelah opcode berada di IR. Siklus eksekusi dilakukan. Sirkuit kontrol menafsirkan opcode dan mengeksekusi instruksi dengan mengirimkan sinyal kontrol yang sesuai dan untuk menyebabkan data dipindahkan atau operasi yang akan dilakukan oleh ALU. Tipe instruksi. Yang pertama adalah data transfer, memindahkan data antara memori dan register ALU atau antara dua register ALU. Unconditional branch, biasanya unit kontrol mengeksekusi instruksi secara berurutan dari memori. Urutan ini dapat diubah dengan instruksi cabang yang memfasilitasi operasi berulang. Berikutnya adalah conditional branch. Cabang dapat dibuat bergantung pada suatu kondisi sehingga memungkinkan poin keputusan. Berikutnya adalah arithmetic, operasi yang dilakukan oleh ALU. Modify address, mengizinkan alamat untuk dihitung dalam ALU dan kemudian dimasukkan ke dalam instruksi yang disimpan dalam memori. Hal ini memungkinkan fleksibilitas pengalamatan program yang cukup besar. Sekian dan terima kasih untuk presentasi pada pertemuan 3 kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.